Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini saya sudah mulai mengupload video lagi, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang tips bagaimana caranya sehat dan bugar selama isolasi mandiri. Ya, yang pasti saya akan memberikan informasi secara detail, dan informasi ini besar harapan saya dapat memberikan sebuah inspirasi dan motivasi kepada teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam, proses pemulihan karena sakit, corona. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh tentang manfaat atau tips yang akan saya share pada kesempatan kali ini, pastikan teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Pastikan teman-teman juga untuk mengaktifkan notifikasinya. Supaya apa? Supaya pada saat ada video-video saya yang terbaru, teman-teman dapat menonton dan merasakan. Tentunya saya juga ikut mengucapkan terima kasih atas supportnya, doanya dari istri, anak-anak, keluarga, orang tua, om, tante, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman, para sahabat, teman di warga di tempat saya tinggal, serta semua teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube saya, yang ikut mendoakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita mulai ya. Teman-teman, saya hanya memiliki 2 tips, tidak banyak-banyak. Hanya 2 tips. Mau tahu apa itu? Subscribe dulu, oke? Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe ya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, keberlimpahan, serta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tips yang pertama yaitu adalah acceptance atau penerimaan. Ya, di dalam agama saya itu ada yang disebut namanya takdir, ya. Bahasa lainnya adalah qadar. Kalau kita sebut biasanya qadarullah. Jadi qadarullah ini adalah takdir atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, pada saat saya melakukan swab PCR, sebelumnya antigen dulu ya, sebelumnya antigen pada tanggal 6 Januari, pada saat itu saya sudah berserah diri atas apapun hasil yang akan saya terima nantinya. Ya, jadi pada saat tes sudah dilangsungkan, hasilnya keluar, akhirnya memang pada saat itu hasilnya positif. Pada saat saya mengetahui hasilnya positif, saya langsung mengucapkan syukur alhamdulillah. Mengapa demikian? Karena setelah 3 hari saya merasakan badan saya yang kurang enak, sehingga saya langsung melakukan jaga jarak ya terhadap istri, anak-anak, dan asisten rumah tangga saya. Namun waktu itu sempat membuat saya khawatir, ini sakit apa sebenarnya. Nah, akhirnya karena ada dorongan support dari istri untuk melakukan swab, dan ada salah satu teman saya yang juga menganjurkan untuk swab, akhirnya saya mengambil keputusan untuk melakukan tindakan swab. Dan alhamdulillah waktu itu hasilnya positif. Di situ saya langsung mengucapkan syukur. Karena apa? Karena kekhawatiran saya selama ini terjawab. Nah, di situ saya bersyukur, oh ternyata pada saat itu saya terkena positif corona. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Jadi kalau kita sudah menerima apapun yang datang ke dalam hidup kita, rasanya akan jauh lebih tenang. Itu pesan yang pertama. Jadi coba teman-teman bisa melakukan hal yang sama, yang penting berserah diri saja. Setelah itu kita masuk ke tips yang kedua. Apakah itu? Yang kedua hanya fokus. Fokus apa? Tentunya fokus bagaimana caranya cepat pulih, cepat kembali sehat. Nah, di dalam fokus ini terbagi dalam 5 hal yang penting. Ya, yang pasti 5-5-nya ini adalah memiliki kontribusi masing-masing yang baik, dan pastikan teman-teman nonton sampai yang terakhir, karena yang terakhir ini adalah yang paling powerful. Oke? Nah, yang pertama dari fokus untuk sehat adalah kita harus berpikir yang tenang. Oke? Punya pikiran yang tenang.
Karena kalau kita tidak bisa memanage pikiran kita dengan baik, ya, yang ada informasi negatif itu akan terus hadir ke dalam benak atau pikiran kita. Ya, manusia itu memang tidak bisa menghindari hal-hal yang sifatnya menakutkan. Mengapa? Karena ya sampai dengan hari ini memang informasi tentang penyakit corona ini begitu masif informasinya, dan rata-rata informasinya memang nggak enak ya, bener nggak? Nah, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, opini yang terbangun di dalam diri kita adalah opini yang nggak bagus. Nah, ketika penyakit itu terjadi kepada seseorang, kalau mentalnya siap ya dia siap, kalau nggak siap dia akan terbawa pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang mungkin antar gue jadinya kenapa ya, jadi makin parah apa segala macam. Nah, gimana caranya teman-teman melakukan pikiran yang tenang? Apa yang harus dilakukan? Tentunya perbanyak ibadah. Itu saran saya. Mungkin ada cara lain, yaitu dengan melakukan meditasi. Nah, meditasi ini sepengetahuan saya adalah bagaimana caranya kita mengosongkan pikiran. Nah, karena manusia itu ya bisa menerima sebuah informasi sebanyak 17 bit per detik informasi. Bayangin, 17 juta bit per detik. Namun dengan adanya RAS ya, Reticular Activating System, jadi informasi yang hadir ke dalam diri kita itu disaring, difilter, hanya bisa merespon sampai dengan 7 bit per detik. Jadi yang direspon oleh pikiran kita adalah hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak mungkin. Maksudnya hal-hal yang tidak mungkin itu difilter sama dia, yang penting saja yang kita terima. Seperti itu. Nah, jadi salah satu caranya adalah beribadah, banyak-banyak beribadah, kita fokus, berserah diri kepada Tuhan. Ya, kalau teman-teman mau melakukan meditasi juga silakan, nggak ada salahnya. Nah, yang nomor 2 dari kita fokus sehat tentunya adalah olahraga. Nah, lakukan olahraga rutin selama kurang lebih 15-30 menit. Itu sudah lebih dari cukup. Ya, lakukan di pagi hari, karena pagi-pagi pada saat kita berolahraga, lakukan sebaiknya di luar ruangan ya, yang terkena paparan sinar matahari. Karena sinar matahari yang baik adalah dari pukul 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Nah, pada saat itu saya melakukan setiap pagi ya, saya rutin melakukan olahraga, dan tentunya yang pas ada matahari, karena waktu itu saya jatuhnya sudah masuk musim penghujan, jadi ada beberapa hari yang memang tidak ada matahari, namun saya tetap melakukan olahraga tapi di dalam ruangan. Intinya tetap berolahraga, karena dengan olahraga pastinya akan membantu menguras keringat kita, menjaga jantung kita tetap untuk dapat sehat, seperti itu. Oke, olahraga penting. Nah, yang ketiga yang saya lakukan adalah melakukan metode pernapasan. Nah, metode pernapasan tentunya banyak sekali rekomendasi yang ada di YouTube ya, teman-teman ya. Namun, saya lebih memilih pernapasan yang dilakukan oleh, saya dapat referensi dari Pak Tung Desem Waringin, yaitu metode pernapasan Wim Hof. Ya, metode pernapasan Wim Hof ini memang sudah pernah saya dengar di tahun 2020, karena waktu itu Pak Tung Desem Waringin sempat kena COVID ya. Beliau adalah seorang motivator terkenal di Indonesia ya, usia juga sudah cukup lanjut. Namun pada saat dia terkena COVID, saya memantau terus informasinya lewat YouTube, dan alhamdulillah dia berbagi tips pada saat itu. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan metode pernapasan Wim Hof. Nah, pernapasan Wim Hof ini nanti teman-teman bisa melihat referensinya ya, saya akan kirim di atas sini ya. Nanti teman-teman tinggal klik saja. Intinya metode pernapasan ketika dilakukan dengan cara yang baik dan benar, metode pernapasan tersebut akan meningkatkan kadar oksigen di dalam darah kita dan memperkecil karbon dioksida. Nah, intinya ketika kita melakukan pernapasan yang baik dan benar, tubuh kita menjadi alkali. Ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Karena bernapas yang baik dan benar sendiri itu sama halnya kayak kita makan, teman-teman. Kalau kita lapar, kita makan, perut kita terisi ya kan.
Nah, ketika kita napas dengan baik yang benar, sama seperti halnya kita makan, ini memberikan makanan kepada sel darah kita dan sel dan darah, bukan sel darah, sel dan darah. Nah, yang keempat, fokus sehat dengan cara makan. Tapi jangan asal makan, teman-teman. Kan ada konsep 5M ya. Mangan, 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 mangan. Nah, konsep yang saya anut, makannya adalah tentunya makan makanan yang bergizi. Saya menggunakan metode food combining ya, lebih banyak makanan sayur-sayuran mentah ketimbang daging-dagingan. Mengapa? Karena sayur mentah ini memiliki sumber kehidupan ketika kita mengkonsumsinya memang dalam keadaan masih belum dimasak. Mengapa demikian? Karena sayur-sayuran yang mentah itu kaya sekali akan antioksidannya. Dia kaya dengan enzim, dia kaya dengan serat, kaya mineral. Jadi ketika sayur-sayuran mentah dimasuk ke dalam tubuh kita, dia akan melakukan proses regenerasi sel. Itu keren banget. Nah, bagaimana cara makannya? Tentu makanan ini juga diatur. Teman-teman bisa lihat di atas ini ya. Pola makan itu yang baik sudah diatur mulai dari pukul 4 pagi sampai dengan pukul 12. Itu waktunya tubuh kita melakukan proses pembersihan ya, membuang sisa-sisa limbah, sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh kita seharian kemarin yang tidak tercerna itu harus dibuang. Oleh karena itu, makanan yang baik untuk masuk ke dalam tubuh kita di saat pagi hari, mulai dari jam 6 sampai jam 12 tadi, jam 4 ya, jam 4 sampai jam 12, adalah makanan-makanan seperti buah-buahan dan sayur. Jadi pada saat itu, saya memang lebih banyak minum jus buah, makan buah, ya. Ketika saya sudah mulai lapar lagi, saya makan buah lagi. Jadi selama kurun waktu tadi mulai dari jam saya sih mulainya jam 7 pagi ya sampai jam 12 siang, itu saya makan buah terus. Ketika buahnya habis, saya mulai minum jus. Intinya harus kenyang. Itu saya lakukan secara terus-menerus. Balik lagi kenapa? Karena buah juga memiliki antioksidan yang luar biasa tinggi, sehingga dia punya kemampuan untuk melakukan regenerasi sel, meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Nah, nanti mulai jam 12 sampai dengan jam 20, waktunya tubuh kita melakukan proses penyerapan. Maka makanlah di waktu tersebut. Namun ingat teman-teman, komposisi yang paling baik adalah lebih banyak sayur-sayurannya daripada protein hewani, seperti gambar di atas ini. Oke, itu yang saya lakukan. Namun saya juga tetap mengkonsumsi vitamin ya teman-teman ya. Saya hanya minum vitamin A, D dan vitamin A, vitamin C, vitamin D dan vitamin E. Itu yang saya minum. Saya tidak makan obat-obatan seperti antibiotik, tidak makan obat antivirus dan lain. Tidak sama sekali akan begini. Ya, jadi suplemen tambahan saya hanya multivitamin tadi, ditambah ada produk-produk yang memang direkomendasikan di dalam agama saya ya, di dalam Al-Qur'an. Itu salah satunya adalah buah pisang ya. Ini memang tertuang di dalam Al-Qur'an, nanti bisa lihat juga di atas sini. Terus saya juga minum olive oil ya, jam 4 pagi saya bangun sebelum sholat subuh itu saya minum olive oil 2 sendok makan. Saya campur dengan essential oil dari lemon. Itu saya setiap pagi saya minum 2 sendok. Terus setiap makan mulai siang, sore dan malam, saya selalu menambahkan bawang putih dan timun. Nah, ini rekomendasi produk-produk yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu saya juga makan sehari sekali saya makan kurma satu aja, sehari satu. Lalu saya juga mengkonsumsi habatus sauda, jintan hitam. Ini bagus juga ya teman-teman. Cuma saya jintan hitamnya ini saya padukan dengan Hits Al-Hindi. Ini biasanya saya minum itu jam 8:30 malam. Nah,
selain dari produk-produk Allah, saya juga setiap malam jam-jam 8 itu saya biasanya minum jus sayur. Ya, komposisinya berbagai macam sayur yang gampang aja, yang mudah aja, yang ada di rumah, kayak apa namanya, daun kelor, terus timun, wortel, itu di jus, dijadikan satu, saya minum. Intinya saya percaya bahwa sayur buah itu memiliki khasiat yang luar biasa, teman-teman. Jadi alhamdulillah saya tidak lepas dan saya tetap mengkonsumsinya. Komitmen. Tiap malam jam 8 saya minum jus sayur. Tiap malam ya jus sayur. Kalau pagi jus buah. Gitu, teman-teman. Nah, alhamdulillah saya tetap fit dan betul. Nah, yang terakhir ini yang luar biasa, teman-teman. Minum. Ya, saya hanya minum air putih. Tapi yang pasti ini bukan air putih biasa, teman-teman. Air putih yang luar biasa. Ya, air yang sangat tinggi antioksidannya yang belum pernah saya temukan selain dari sebuah teknologi mesin, teman-teman. Nah, kebetulan mesinnya ada di belakang saya nih, mesinnya. Nama mesinnya mesin Leveluk SD501 yang biasa dikenal sebagai Kangen Water. Nah, Kangen Water ini kalau fresh keluar dari mesin, gambarannya seperti ini, teman-teman. Lihat ya, teman-teman ya. Ini air yang luar biasa keluar dari mesin, kemampuan antioksidannya sangat tinggi, sehingga dia punya kemampuan untuk membuang limbah di dalam tubuh kita. Lihat sendiri ya, teman-teman ya. Nah, itu ada bulir-bulir. Nah, bulir-bulir itu adalah molekular hidrogen. Jadi ada antioksidannya. Nah, antioksidan ini punya pengaruh sangat baik. Kalau tadi kita makan buah, teman-teman ya, jus buah, 1 gelas jus buah ini, itu nilai antioksidannya maksimal sampai dengan minus 80 atau nggak 100. Sementara air yang fresh keluar dari mesin Kangen Water itu sampai dengan minus 800. Bayangin, teman-teman. Hanya dengan 1 gelas air Kangen, itu perbandingannya teman-teman minum 8 gelas jus. Nah, inilah apa yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini ya. Alhamdulillah selama saya isolasi mandiri, minum dulu ya teman-teman ya, sayang soalnya. Alhamdulillah. Selama saya isolasi mandiri, alhamdulillah fisik saya sangat bugar sekali dan saya fit. Jadi 12 hari setelah saya positif, saya lakukan PCR swab kembali, itu nilai CT saya lonjakannya alhamdulillah luar biasa. Dan saya bersyukur akhirnya negatif pada tanggal 28 Januari. Saya memang sengaja ngambil swabnya, saya panjangin lagi ya. Jadi saya positif tanggal 7 Januari, swab tanggal 19, itu artinya 12 hari, CT saya progres sangat jauh. Terus lalu saya swab lagi tanggal 28 Januari dan alhamdulillah hasilnya. Sengaja saya molor waktu swabnya, maksud dan tujuannya adalah supaya saya tidak 2-3 kali swab untuk memutuskan pulang ke rumah. Nah, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang baik dari saya, baik ucapan maupun tindakan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalam, salam sehat, tetap semangat.